ketika manusia sudah menyatakan beriman, itu sama halnya dia sudah memasuki ruang ujian. Sama sekalian yang cantik-cantik dengerin ya. Makasih. Sama-sama ya. Hidup ini sama dengan anak sekolah yang lagi mengerjakan ujian. Cuma ujian dari Allah beda dengan ujian di sekolah-sekolah. Kalau ujian di sekolahan itu kan ada peraturan, dilarang bawa buku, betul? Betul. Dilarang nyontek, betul? Betul. Dilarang mencontoh kerjaan orang lain, betul? Tapi kalau ujian dari Allah beda, malah disuruh bawa buku. Jadi memasuki ruang ujian semuanya harap membawa buku dan diharap mencontek, dianjurkan untuk mencontoh. Aneh tuh malah ujian ini malah dikongkon gawa buku, dikongkon gawa kerepean, dikongkon nyontek, dikongkon nyontoh. Ini kalau ujian dari Allah. Silakan bawa buku. Apa bukunya? Al-Quran dan hadis Nabi. Ditambah kitab karya para ulama salaf. Kenapa? Ya karena kita itu otak terlalu dangkal kalau hanya membaca saja Al-Quran dan hadis tanpa diperjelas, diperluas, dijelaskan oleh para ulama-ulama. Kita nggak akan bisa memahami karena otak kita terlalu on. Justru kita malah disuruh bawa buku. Menghadapi ujian kehidupan ini, silakan bawa buku. Halo? Allah suka banget, buku itu namanya Al-Quran. Allah suka banget kalau ada orang yang selalu menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya. Sampai pun gak bisa membaca, senang aja sama Al-Quran udah dapat pahala. Sekali waktu emang gak bisa baca, gimana lagi? Habis sholat, zikir, doa, ambil Quran, dibuka, seret, gak iso, diisak-isakno, engkau suwe-suwe iso. Maka dalam bahasa Jawa menungso iku nek dimen-menno suwe-suwe dumunung iso. Menungso nek dimen-menno suwe-suwe dumunung iso. Ini namanya ilmu otak-atik mate. Sa Indonesia sing duwe ya cuma aku tok. Makanya larang. Tapi suwe gak diundang. Gak apa-apa, saya sadar saya itu ibarat bola sekarang udah ditendang. Bola itu kan gitu toh, bali kan ngono toh. Nek kempes disebul supaya melentu, bareng wis melentu, tendang. Bola itu memang begitu, kalau jauh dikejar, begitu dekat tendang. Wis iku. Gak apa-apa, saya sadar memang saya ini bola. Gak apa-apa sih, tapi yang rebut banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngelakoni apik saisone, gak iso diisa-isakno, suwe-suwe. Ini prinsip. Sholat kerjakan, gak khusyuk gak apa-apa. Yang penting sholat dikhusyuk-khusyukkan. Lama-lama pasti bisa khusyuk. Siapa sih yang sholat langsung bisa khusyuk? Gak ada. Maka kalau mau sholat gak usah nunggu khusyuk. Lah Anda mau sholat kok nunggu khusyuk, gak jadi sholat, potonganmu gak tahu khusyuk. Gak khusyuk, biarin, gak apa-apa, biar gak khusyuk, terus saja sholat, dikhusyuk-khusyukin, lama-lama pasti bisa khusyuk. Yang pertama dapat melungkernya saja nggak masalah. Allahu Akbar. Ini lumayan, udah dapat melungkernya. Nanti belajar mengkhusuk-khusukkan diri. Usyalli, us. Asal nggak usah dikasih mbak us, nggak usah gitu. Us, Allahu Akbar. Nggak apa-apa. Sedekah, udah. Pokoknya keluarin sedekahnya. Nggak ikhlas, nggak masalah. Yang penting sedekah terus dan terus sedekah. Kalau nggak ikhlas, diikhlas-ikhlasin, lama-lama pasti bisa ikhlas. Mau sedekah kok nunggu ikhlas, tak jamin nggak jadi sedekah. Kapan sih kita bisa benar-benar ikhlas? Maka prinsipnya
kalau mau sedekah nggak usah nunggu ikhlas. Nggak ikhlas nggak apa-apa, diikhlas-ikhlasin, lama-lama ikhlas kok. Yang penting keluarin terus, sedekah, 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 sebanyak-banyaknya. Saya udah sering bilang kan, sedekah itu yang penting bukan ikhlasnya, tapi yang penting banyaknya. Nggak ikhlas nggak apa-apa, yang penting banyak. Daripada cuma sedikit nggak ikhlas. Pada-pada nggak ikhlas ya. Nah nanti kalau udah keluarin banyak pasti ikhlas. Orang ikhlas piye wis kadung teh akeh. Kadung metu. Anda mau baca Quran, meskipun nggak paham artinya nggak apa-apa, terus saja baca. Jangan nunggu, aku sebenarnya pengen baca Quran, seneng baca Quran, tapi nggak paham artinya. Yang penting kan memahami maknanya, yang penting kan memahami kandungannya. Kalau nggak bisa, percuma aja kita baca Quran. Makanya aku males, nggak pernah baca Quran. Itu yang goblok cuma pinteran. Nggak paham artinya nggak apa-apa, terus saja dibaca. Nanti lama-lama difahamkan nama Allah. Minimal paham secara global. Ya kayak gini, Amin. ngaji, nggak paham, nggak masalah. Terus saja ikut ngaji. Gak paham, gak apa-apa. Pokoknya yang lain ketawa, ikut ketawa.